Garis Khatulistiwa. Istilah Khatulistiwa atau ekuator memang sering didengar. Namun sepertinya banyak yang belum mengetahui apa itu garis tersebut. Mungkin banyak yang mengira bahwa negara yang dilalui oleh garis Khatulistiwa hanyalah Indonesia saja. Namun, kenyataannya masih banyak negara lain yang juga dilewati oleh garis ini. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang garis Khatulistiwa dilihat dari 1. Pengertian garis Khatulistiwa. 2. Fungsi utama garis Khatulistiwa. Sekarang kita akan membahas dulu pengertian garis Khatulistiwa. Garis Khatulistiwa adalah garis imajiner yang mengelilingi bumi dan membagi wilayah bumi menjadi dua belahan yang sama besar, yaitu belahan bumi bagian utara dan selatan. Sebagian orang menyebut garis ini juga dengan sebutan ekuator dan garis lintang 0 derajat. Nilai garis lintang dari Khatulistiwa adalah 0 derajat dan memiliki panjang mencapai 40.070 km mengelilingi bumi. Khatulistiwa juga didefinisikan sebagai daerah yang selalu memiliki sinar matahari yang memancar tegak lurus terhadap permukaan bumi. Saat di mana sumbu bumi tak terinklinasi, matahari serta pusat matahari berada di bidang yang sama dengan garis Khatulistiwa. Hal inilah yang membuat durasi siang dan malam di Khatulistiwa sama waktunya, yaitu 12 jam dari total panjang Khatulistiwa. 79,7%-nya berada di wilayah samudera, dan 21,3%-nya berada di wilayah daratan. Fungsi utama garis Khatulistiwa. Garis Khatulistiwa yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar ini bukannya tidak memiliki fungsi. Garis Khatulistiwa memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan ekosistem di bumi, khususnya di sekitar wilayah yang dilaluinya. Berikut adalah fungsi garis Khatulistiwa. 1. Membagi bumi menjadi dua bagian. Seperti yang sudah sedikit dijelaskan sebelumnya, garis Khatulistiwa merupakan garis imajiner yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar. Adanya garis Khatulistiwa ini berfungsi untuk membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan selatan sama besar. Wilayah yang termasuk belahan bumi utara adalah Eropa, Amerika Utara, sebagian Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Sedangkan wilayah yang termasuk belahan bumi selatan adalah benua Asia, Australia, sebagian Amerika Selatan dan Afrika. 2. Acuan penentu iklim, cuaca, dan musim. Fungsi selanjutnya dari garis Khatulistiwa adalah sebagai acuan untuk menentukan perbedaan antara cuaca, iklim dan musim. Dari adanya garis Khatulistiwa inilah iklim bisa diklasifikasikan menjadi beberapa tipe dan karakteristik. Garis Khatulistiwa ini jugalah yang menjadi acuan untuk menentukan adanya perbedaan zona iklim yang ada di permukaan bumi. 3. Mengklasifikasikan pertumbuhan ekonomi. Garis Khatulistiwa yang membagi belahan bumi menjadi belahan utara dan selatan juga berperan penting dalam membantu klasifikasi pertumbuhan ekonomi berdasarkan kelompok letak suatu wilayah. Dengan adanya garis ini nantinya bisa dibuat klasifikasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada kelompok negara, baik itu yang terletak di zona belahan bumi utara, selatan, maupun yang tepat berada di garis Khatulistiwa. Setidaknya ada 14 negara dari berbagai benua yang dilewati oleh garis ini. Di antara benua-benua lain, benua Asia adalah benua dengan negara yang paling sedikit dilalui oleh garis Khatulistiwa. Negara-negara di benua Asia yang dilalui oleh garis Khatulistiwa adalah Indonesia dan Maladewa. Bahkan Indonesia mendapat sebutan Zamrud Khatulistiwa, dikarenakan wilayah Indonesia yang dilalui oleh garis Khatulistiwa merupakan wilayah yang memiliki tanah sangat subur. Berikutnya adalah benua Afrika yang juga menjadi benua yang dilewati oleh garis Khatulistiwa. Di antara benua lain, benua Afrika inilah yang mempunyai negara paling banyak dilalui oleh garis Khatulistiwa. Beberapa negara di benua Afrika yang dilalui oleh garis Khatulistiwa antara lain adalah Sao Tome dan Principe,
Somalia, Uganda, Kenya, Republik Kongo, Gabon, dan Republik Demokratik Kongo. Total ada 7 negara di benua Afrika yang dilewati oleh garis ini. Beberapa negara di Amerika Selatan ternyata juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Karena itu, tak heran jika kondisi geografis dan vegetasi yang hidup di kawasan ini juga mirip dengan di Indonesia. Negara-negara di benua Amerika Selatan yang dilalui oleh garis khatulistiwa antara lain adalah Brasil, Ekuador dan Kolombia. Terakhir adalah benua Australia Oseania yang juga sebagai salah satu benua yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Lebih tepatnya di wilayah Oseania. Garis khatulistiwa hanya melewati negara Nauru dan Kiribati. Kedua negara ini merupakan negara di Kepulauan Samudra Pasifik. Penjelasan yang telah diberikan di atas semoga bisa memberikan pengetahuan dan wawasan lebih banyak tentang garis imajiner bumi yang satu ini. Terima kasih.